Shalom warga kerajaan, untuk mengerti spiritual gifts kita bisa melihat dalam kehidupan daripada raja pertama Israel, Saul bin Kish. Saul mulai ceritanya dia kehilangan yaitu 2 ekor keledai dan diperintahkan ayahnya yaitu untuk mencarinya. Saya percaya orang yang mau dipakai Tuhan itu mesti taat pada orang tua. Sampailah dia yaitu kepada seorang pelihat. Dulu Nabi dipanggil pelihat ya, yaitu Nabi Samuel. Dan dia mengalami diurapi saudaraku. Tapi diurapi terjemahan bahasa Indonesia sebagai raja. Sebetulnya Nagid. Nagid itu commander, urapan komandan. Karena yang untuk raja sudah direncanakan Tuhan. Dia ketemu seorang anak muda bernama David. Tapi kita melihat apa yang terjadi pada waktu Saul diurapi. Dari ordinary jadi extraordinary. Kata Samuel, engkau akan bertemu dengan seseorang yang memberitahu keledai sudah ditemukan. Apa yang hilang dalam hidup saudara? Yang paling utama manusia itu kehilangan apa? Kemuliaan dan hormat. Itu akan dikembalikan. Karena itu mahkota daripada manusia. Yang kedua, dia akan bertemu dengan 3 orang yang membawa 3 roti dan 2 buyung. Dan memberikan pada kepada Saul, yaitu 2 ketul roti. Dia akan mengalami yaitu favor. Kalau kita diurapi oleh Tuhan, kita akan mengalami favor. Dalam hidup saya, begitu banyak favor yang saya alami from favor and goodness and kindness of God. Kemudian dia akan bertemu dengan serombongan pemuji Tuhan, serombongan nabi. Dan disitulah dia akan bernubuat. Tanda orang dipenuhi Roh Kudus bukan cuma bahasa roh. Bahasa roh pun terjemahan keliru, itu glosalalia, karunia lidah. Tapi lebih daripada itu, shall prophesy. Dan kita melihat bagaimana kalau orang diurapi Tuhan, dia punya keberanian. Dia pergi yaitu ke tempat di mana markas besar daripada tentara Filistin. Kita tahu Saul bukan seorang pemberani. Ketika yaitu pemilihan raja yang diminta oleh rakyat, dia sembunyi di antara barang-barang. Mungkin saudara itu tidak berani maju ke tampil dan berbicara, the Lord will change you into another man. Dan bukan cuma itu, dia kepenuhan seperti Nabi. Dan firman Allah berkata, he was changed into another man. Dia menjadi manusia yang lain. Ini gambarnya pada perjanjian baru. Ketika yang lama sudah berlalu, kita manusia baru. Saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri. Yang sebelum saya ketemu Tuhan Yesus dan dibaptis Roh Kudus. Bahkan teman-teman saya, ya teman kuliah, teman-teman mulai kecil. Ini betul si Arifin katanya. Dan bukan cuma itu, Tuhan juga mengubah hatinya menjadi yang lain. Firman Allah berkata, kita diberi hati yang baru, spirit yang baru, kita akan disucikan, dibersihkan, dibenarkan. Biar terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan karunia-karunia itu tidak usah saudara cari. Itu akan datang kalau kita mengkhususkan diri bagi Tuhan. Maria adalah seorang perawan. Dan 144.000 pemuda dari Israel, dari suku-suku Israel. Di dalam Wahyu pasal 14, mereka menyucikan diri sebagai perjaka. Dan nama daripada Allah ada di dahinya. Dan mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena itu saya tekankan lagi apa yang saya sampaikan dalam pesan waktu Natal dan Tahun Baru. Pertama surrender. Yang kedua separate. Yang ketiga baru serve the Lord. Lakukan itu. Be separated unto the Lord. Dan saudara akan mengalami hatimu diubah jadi baru. Engkau jadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Dan jadi komandan. Di dalam jadi pemimpin. Urapan pemimpin saudaraku. Dan kita harus mengerti bahwa urapan raja cuma diberikan pada David. Gambaran dari Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semua. Dan kami juga mengucapkan gongsi facai bagi Bapak Ibu dimanapun berada. Baik yang ada di Pulau Sumba maupun yang di luar Pulau Sumba. Bagi Bapak Ibu sekalian yang memperingati dan merayakan tahun baru
Imlek 2023, kiranya berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa, mempersiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami senantiasa dipelihara oleh Tuhan yang setia. Tuhan adalah pelindung, Tuhan adalah penjaga kami. Dan hari ini kami akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kami akan mempermuliakan nama Tuhan, kami akan meninggikan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Sungguh besar buat kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang ajaib bagi kami. Kami bersyukur kasih setia-Mu. Bersama-sama katakan
padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Katakan aku muliakan dan ku agungkan Kaulah. Mari sama-sama katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana Kau Tuhan bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah yang di. Mari sekali lagi sama-sama ku nyanyi Hosana. Kami berikan segala pujian hanya bagi-Mu Yesus, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah yang disembah. Kaulah yang katakan Kau yang layak Tuhan. Kaulah yang disembah. Sembah Dia. Segala pujian bagi-Mu, segala hadiah hormat bagi-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu, selalu Kau yang layak. Kami bersyukur, cinta kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik bagi tiada yang seperti-Mu. Tuhan Yesus Kau terhebat, Kau ajaib, perbuatan kasih-Mu Tuhan. Kau ajaib dan juga kami tinggikan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih, tiada yang seperti-Mu. Allah kami serukan sama-sama katakan kami sungguh kami menyembah Kau Bapa yang luar biasa bagi kami. Kami sungguh serukan lebih katakan
Haya. Jumpa lagi saya Mosya dengan Pendeta Wahyu hari ini bersama dengan tim. Di hari yang sangat istimewa ini, kami seluruh keluarga besar Rock Ministry Sumba mengucapkan Syesye dan Gongsi Facaya. Tuhan berkati semua. Mari bangkit berdiri bersama-sama dan kita berbahagia bersama-sama. Yes, haya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Haya. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah yang miskin menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Sama-sama berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Syesye. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haya. Dari seluruh tim pengembalaan yang ada di Rock Ministry Sumba mengucapkan syesye untuk semuanya di tahun ini. Doa kami bersama dengan hamba-hamba Tuhan di seluruh kota yang ada di Indonesia, bahkan kota-kota yang ada di Singapura, Malaysia, Taiwan, dan beberapa kota yang lain. Kami mengucapkan Gongsi Facaya. Tuhan Yesus memberkati. Dan tahun ini haya lebih sukses daripada tahun kemarin. Haya, sama-sama berbahagia. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Sia-sia. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan sama-sama, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haya, kita berdoa sama-sama. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Kami percaya di tahun baru ini kami lebih diberkati, lebih sukses, lebih berbahagia, dan lebih menikmati segala berkat Tuhan yang terbaik. Berkati setiap kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Sekali lagi di acara yang sangat istimewa. Kebetulan minggu ini adalah bersamaan dengan Haya Sintia. Kami mengucapkan seluruh kru, seluruh tim pengembalaan, multimedia, mengucapkan Gongsi Facaya. Sesian Tuhan memberkati. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Dan hari ini dalam waktu yang tidak lama, di tengah-tengah kebahagiaan kita bersama-sama, dengan banyaknya angpau daripada Tuhan, dengan banyaknya berkah daripada Tuhan, dengan banyaknya kemurahan daripada Tuhan, saya berdoa tahun ini akan lebih dahsyat daripada tahun kemarin. Katakan sama-sama, syesye. Hari ini kita akan membahas satu kebenaran yang sangat menarik, yaitu apa yang disebut dengan 2023 kita akan mengalami cuan habis-habisan. Kita akan mengalami untung habis-habisan. Tidak peduli apa kata orang lain, apa kata prediksi zaman, apa kata peramal. Haya, apapun situasinya, saya sebagai hamba Allah, saya berdoa dan saya bernubuat buat setiap saudara bahwa tahun ini
saudara akan lebih diberkati luar biasa. Dan bukan hanya diberkati, dikejar oleh bakat Tuhan ya. Sampai ini orang memuliakan nama Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya. Katakan sama-sama, tepuk dada saudara. Tahun ini saya akan lebih diberkati pada tahun kemarin. Dan yang kedua katakan, saya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang setuju katakan, amin. Haleluya. Saudaraku, setelah kita dilanda ngalami yang namanya COVID-19, saudaraku, saya bersyukur di telinga kiri saya ada orang-orang yang mulai cerita, Pak, kami Amsyong, kami Bocuan. Tapi saudaraku, di sisi lain ada banyak orang yang kesaksian kepada saya dan berkata, Pak, saya heran. Di tengah-tengahnya COVID, saya diberkati berlimpah-limpah. Tanah saya tambah banyak dan cuan saya luar biasa. Saudaraku, believe or not, percaya atau tidak, tahun ini akan lebih dahsyat. Bicara masalah cuan atau untung, saudaraku, cuan adalah istilah populer dalam bahasa Hokkien, China bagian selatan, yang boleh di Indonesia kan berarti keuntungan. Cuan dalam bahasa Tiongkok adalah zuan, cuan, cuan. Untung dan berhasil dan hasil. Katakan sama-sama saudaraku, tahun ini punya toko cuan, cuan untung habis-habisan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita di tahun baru Imlek ini, saudaraku. Kita akan cuan habis-habisan. Saudara akan diberkati berlimpah-limpah, saudaraku. Dan bukan hanya diberkati berlimpah-limpah, saudara akan dikejar oleh berkat Tuhan. Dan ingat, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada satu pertanyaan penting yang perlu dijawab dalam hidup kita. Apakah sio saudara? Ada gambar di slide saudara, beberapa macam sio yang ada. Saudaraku, kecuali sio kucing tidak ada ya. Pertanyaan buat kita, apakah sio saudara? Sio mama pun capek buju-buju. Lah sampai basa begini, pung beta ingat namanya. Haleluya. Saudaraku, pertanyaan penting buat kita, sio apakah kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan berbagai macam sio yang kita miliki, lahir tanggal tahun sekian, bulan sekian sionya ini dan sebagainya. Satu saat saya ditanya, ada orang anak dan bapak mamanya berantem, saudaraku, bertengkar. Dia bilang, Pastor, mana mungkin saya bisa cocok dengan mama saya? Karena saya beta sionaga, mama sionaga, jadi berantem terus. Saudaraku, ada macam sio-sio yang ada di situ. Jadi saudaraku, yang kedua pertanyaan adalah, apakah bintangmu dari sisi astronomi? Selalalala mana bintangmu, selalalala ini bintangku. Kalaulah boleh saudaraku, mungkin ada yang berbagi, Pak, karena saya lahir di bulan Mei pendeta, jadi bulan saya Taurus, jadi tidak ada yang urus. Kalau bintang saya, Pak, bintang saya Gemini, makanya saya sering bimbang sana bimbang sini. Ada banyak orang saudaraku memprediksi, membuat ramalan berdasarkan sionya, berdasarkan ramalan bintang Gemini, Taurus dan sebagainya. Tetapi orang Jawa juga sama. Wetonmu apa? Oh, weton saya Sabtu Legi, makanya keras kepala. Weton saya Jumat Kliwon, lahir bareng kuntilanak. Ada film saudaraku Jumat Kliwon. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, agama-agama suku boleh meramalkan, mendeskripsikan hidup kita dengan berbagai macam antara sio, bintang yang kita miliki ataupun weton. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara ada di dalam Kristus, Alkitab bilang, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, baca sama-sama, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Yang setuju katakan amin. Saudara lahir di bulan apa saja. Saudara lahir sio apa saja. Sio mama saya, sio harimau, singa saudara. Misalnya gitu saudaraku. Saudara lahir dari kota mana. Saudara lahir di bulan apa. Sehingga bintangmu Taurus, Gemini dan sebagainya. Atau wetonmu apa saja. Ketika engkau ada di dalam Kristus. Darah yang mengalir dalam hidupmu adalah darah Kristus. Karena kalau didasarkan dengan bintang atau sio atau yang weton yang lain, saudaraku ada kalanya ramalan itu membuat posisi saudara untung, membuat saudara rugi. Padahal Tuhan berkata, engkau akan baik-baik secara saja. Alkitab berkata, rohani, jasmani dan jiwani saudaraku. Saya tidak terlalu percaya pendeta, hidup kita ini kan seperti roda pendeta, kadang di atas, kadang di bawah. No. Alkitab saya berkata, engkau bukan menjadi ekor, tetapi engkau menjadi kepala. Dan saya percaya kelihatannya turun sesaat, tapi habis itu ku kan terbang. Saudara diberkati semakin berlimpah. Jadi hari ini yang sedang dengan program ini, siomu apapun juga, saudaraku bintangmu apa saja, wetonmu apa saja, jika ada di dalam Kristus, saudara adalah ciptaan yang baru. Yang setuju katakan amin. Nah, kita tidak percaya yang namanya nasib. Masa depan kita ditentukan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Katakan sebelah kiri sebelah kanan, masa depanmu ditentukan oleh Tuhan, bukan nasibmu. Saudaraku, kita tidak mengenal istilah nasib. Istilah nasib itu dalam bahasa Arab saudaraku, tetapi kita mengenal Alkitab adalah predestinasi. Artinya apa predestinasi? Ditentukan dari semula untuk diberkati. Hojuan ditentukan dari semula untuk sehat, ditentukan untuk bahagia. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudaraku sahabat Kristus, gongsi facaya. Jadi saya percaya tahun ini saudara akan lebih cuan. Bahkan saya mau katakan, saudara cuan habis-habisan. Karena kita ditentukan oleh nasib. Amin. Bertobat yang masih hidupnya ditentukan oleh nasib. Ya memang nasib saya miskin Pak Pendeta. Tidak ada. Jadilah seperti imanmu. Ya saya ini memang ditentukan, memang sakit Pak Pendeta. Saya pernah mendoakan seseorang. Dia sudah berobat di China, Singapura, Jakarta, ketemu di Surabaya. Dan dia membawa saya untuk majak makan makanan yang menarik yaitu bebek goreng tak ya. Kalau saya menu yang paling istimewa dek. Saya bukan daging babi, tapi saya bebek goreng tak ya. Hai ya, bebek goreng hauce si Jinping ah. Saya di akhir dapat berkat Tuhan, kemurahan Tuhan untuk melayani dan jalan-jalan healing ke Taiwan. Dan tentunya hampir mungkin 12 sampai 13 hari saudara. Setiap hari ketemu Sesia saudaraku. Dan saudaraku makannya makanan yang memang betul-betul kelas tinggi semua saudaraku. Ya B1 semua ada di situ. Sekalipun saya tidak terlalu suka. Tapi saya mau tidak mau harus ketika paling tidak saya menjadi orang Taiwan di sana 12 hari. Nah, ini yang ketiga kali beberapa tahun yang lalu saya juga pergi. Karena sebelum COVID saya pergi beberapa kota oleh kemurahan Tuhan juga semua free. Dan melayani di salah satu gereja di sana dan sebagainya. Saudaraku, tapi saya mau kasih tahu buat saudara. Kalau kita melihat dalam Yeremia 29 ayat yang 11. Alkitab berkata yang ada di slide saudara. Dikatakan Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Jadi hidup kita bukan ditentukan oleh nasib. Hidup kita bukan ditentukan oleh situasi kota tertentu sekalipun kita harus menghadapinya.
Kalau saya khotbah di saya sering khotbah sebelum COVID di beberapa kota khususnya di Indonesia dan oleh kemurahan Tuhan pergi ke luar negeri, khotbah di gereja-gereja. Kalau saya pergi ke Malang, pendeta-pendeta yang teman-teman saya bilang, pendeta deso datang, pendeta deso datang. Enggak apa-apa pendeta deso. Yang pentingnya rezekinya surga, kata Tukul, rezekinya kota. Jadi dimanapun saudara bisnis, dimanapun saudara berusaha, dimanapun saudara melayani Tuhan, saudara dan saya di backup oleh surga dan masa depanmu adalah master plan of prosperity. Tahun ini saudara akan diberkati berlimpah-limpah mengalami kemurahan demi kemurahan. Mungkin saudara bertanya, pendeta, tapi kenapa Tuhan izinkan menghadapi situasi-situasi fakta-fakta yang membuat kita takut? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu cerita kuno dari China. Cuan or mbo cuan. Untung atau tidak untung. Satu saat ada petani bersama dengan anaknya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Petani ini yang pertama, dia punya memelihara sebagai seorang petani dan peternak, saudara. Dia punya kuda seperti gambar di depan. Tetangganya kaya punya kuda juga, saudaraku. Dia punya kuda satu-satu, tapi sang petani sama anaknya itu suka bersyukur. Makanya saya kasih judul cuan or mbocuan atau mbocuan, untung atau tidak untung. Nah satu saat sudah dipelihara dengan ucapan syukur, dengan nyanyi-nyanyinya. Saudaraku, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Satu saat malam mereka tidur jam 1. Mereka punya kudanya hilang, saudaraku. Kuda ini, saudaraku, dibawa lari. Sama, enggak tahu jelasnya di mana dicuri atau tapi kuda itu hilang. Kandangnya terbongkar dan sebagainya. Tetangga-tetangga bilang, rasain. Sial punya kuda satu-satunya, kuda betina. Saudaraku, dia bilang, ya puji Tuhan dia, hai ya, sesia, terima kasih banyak, ngucap syukur sama hangpo sama Tuhan, saudaraku. Beberapa dia bingung cari, tetap tidak ketemu. 5 hari kemudian, kuda itu pulang dengan membawa rombongan kuda jantan. Saudaraku. Dan tambah lagi mereka bersyukur, ndak taunya ada berkat haya di balik ucapan syukur lah. Jadi apapun yang terjadi ucap syukur. Amin. Haya. Saudaraku, kemudian waktu melatih kuda jantan itu, saudaraku, anaknya jatuh kakinya akhirnya ada retak tulangnya. Tetangganya bilang, hai ya lu cuana tombo cuana. Saudaraku, menderita harus dibalut, saudara. Atau dibalut, tetangganya juga bilang rasain. Tapi petani sama anaknya tetap ku bersyukur Tuhan. Nggak nyanyi. Ku bersyukur Bapa. Saudara tahu, minggu itu terjadi wajib militer. Semua anak laki-laki harus ikut wajib militer, wamil. Saudaraku, akan terjadi. Semua anak muda di situ dibawa. Hanya satu-satunya anak tukang petani ini yang tidak dibawa. Mereka menangis orang tua mereka karena wajib militer beberapa tahun. Dan anaknya petani sembuh. Dan akhirnya ucapan syukur. Nah, kalau saudara dan saya dihadapkan oleh sesuatu banyak hal, mungkin masalah atau kesulitan dan semuanya, saudaraku belum tentu itu Allah jahat. Karena ada rencana Tuhan di balik apa yang kita alami. Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hai Bapak Ibu Saudaraku, makanya di tengah-tengahnya Imlek Sincia hari ini bersama-sama
keluarga kami dari Chinese, Tionghoa dan semuanya yang merayakan. Saudaraku, mari kita bersyukur bersama-sama. Sese, kongsi facai, saudaraku, karena Allah turut bekerja. Kalaupun mungkin berkata betul Pak Pendeta, Pastor Mosho, saya sedang berada dalam situasi yang betul-betul tragis, saya sedang berada di bawah. Ucap syukur Allah untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Yang setuju katakan amin. Amin, 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 amin. Jadi sering saya pergi bersama beberapa orang yang mampu diberkati Tuhan secara finansial, dan di beberapa di kota kayak di Malaysia, ada di Israel dan semuanya 8 kali ke Israel. Beberapa orang-orang yang memang diberkati Tuhan. Mereka selalu tanya gini, Pastor Wahyu ini Chinese atau bukan ya? Saudaraku, saya bilang, Cik, tetangga saya Chinese. saya ini cungkok, cungkokren sama ini ren, hasilnya bukan horen, saudaraku. Jadi, tapi bersyukur, makanya di gereja kami yang kami gembalakan, di hari raya Imlek semua pakai merah kecuali pendetanya sama penatua satu ini tidak pakai merah karena beli salah. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan mau cungkokren atau ini ren. Saya ini ren, istri saya cungkokren, anak-anak lahirnya juga bagus, saudara. Bukan horen ya. Kalau hari raya 17 Agustus kita juga pakai army. Kalau hari raya apalagi Pak Enggi ya, pas ulang tahun Sumba, kita pakai motif Sumba dan budaya Sumba. Jadi semua budaya yang tidak berlawan dengan firman Tuhan, kita rangkul bersama-sama sehingga mereka rasa memiliki. Jadi kita percaya bahwa Allah turut bekerja kalau hari ini sahabat Kristus dihadapkan apa saja, utang yang numpuk, saudara rasa bangkrut dan semuanya, saudara rasa dihina, rasa struggle, tantangan, dengar baik. Ucap syukur karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi sampai hari ini yang saudara belum mengalami pemulihan dari bisnis, ekonomi, perusahaan saudara dan semuanya. Saudaraku, ada satu hal, beberapa hal sebelum saya mengakhiri khotbah saya. Bagaimana kita mengalami masa depan yang penuh dengan harapan. Bagaimana 2023 kita mengalami, saudaraku, cuan habis-habisan. Sementara kondisi ekonomi belum pulih. Yang pertama adalah never give up. Jangan menyerah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang dalam Mazmur 37 yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menumpang tangannya. Tangannya gimana Pak Enggi? Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menumpang tangannya. Haya, apabila ia bangkrut tak sampai tergeletak sebab Tuhan menumpang tangannya. Yang pertama ketika engkau berada dan belum bisa bangkit, hari ini saya katakan never give up, jangan menyerah, bangkitlah saudaraku. Ada pepatah Cina yang berkata, orang yang sudah jatuh tidak akan bangkit lagi. Haya, itu salah saudaraku ya. Kenapa saudara? Alkitab berkata Tuhan akan menumpang tangannya. Kata bangkit diterjemahkan dengan kata anistemi, pindah posisimu hari ini. Jadi kalau sampai hari ini engkau saudara merasa gagal dan gagal lagi. Gagal dalam cinta, gagal dalam bisnis, gagal dalam rumah tangga, gagal apa? Dengar baik, kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Haya kongsi facaya. Seorang penulis buku dari Malaysia, namanya Billy Lim saudaraku. Menulis sebuah buku yang sangat populer di Malaysia, judulnya Dare to Fail. Survei bahwa dibutuhkan rata-rata 240 kali proses jatuh bangun dari seorang bayi sebelum ia mampu berjalan. Rupanya Pak Lim ini dia membuat survei.
Ketika bayi lahir sampai bisa berjalan, kebelet pipis, Papa perlu 240 kali jatuh, bisa berjalan lancar. Kalau saudara pernah belajar naik sepeda motor atau sepeda kayu, saudaraku, kita pernah nabrak-nabrak. Pak Pendeta Hengki ketika dia belajar naik mobil, dia bisa nabrak kamarnya, saudaraku. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi sekarang lancar banget, lebih lancar daripada saya, saudara. Jadi mari ketika saudara memasuki tahun baru ini, never give up, jangan menyerah. Ketika engkau menyerah, engkau sedang kalah. Mungkin saudara berjatuh berulang kali. Banyak contoh saudaraku, pemilik McDonald dan KFC maksud saya, dan juga sampai itu penemu bola lampu itu dan semuanya, saudaraku mereka jatuh ulang kali. Tapi dia bangkit persoalannya. Bukan berapa kali kita jatuh, tapi berapa kali kita bangkit. Tapi yang kedua, bagaimana kita bangkit kembali? Never stop dreaming. Jangan berhenti mimpi, saudaraku. Siapa yang pernah mimpi lambaikan tangan? Selama engkau tidak dapat membayangkan, selama engkau tidak dapat melihatnya, itu tidak akan terjadi padamu. Saya ulang tulisannya. Selama engkau tidak dapat membayangkannya, selama engkau tidak dapat melihatnya, itu tidak akan terjadi padamu. Anda harus memikirkannya dalam hati dan pikirkan Anda sebelum Anda dapat menerimanya. Your best life now. Ini salah satu kutipan buku yang ada di sana. Katakan sama-sama, Gongsi Fajai. Yang kedua adalah never stop dreaming. Seberapa banyak yang pernah bermimpi? Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Mimpi itu yang paling gampang. Tapi firman Tuhan, ketika Tuhan pulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi. Hidup kita dimulai dari mimpi. Dan saya banyak mengalami mimpi-mimpi yang dulunya impossible, sekarang menjadi kenyataan. Karena Tuhan menghargai sebuah mimpi atau visi. Yusuf dimulai dari sebuah mimpi, men. Mimpikan bisnismu hari ini lebih sukses. Tapi kalau sudah sukses jangan lupa Tuhan. Sibuk lupa Tuhan. Belajar dari sebuah mimpi. Bahkan saya punya pengalaman menarik. Ada beberapa cabang kami yang ketika kami melihat memang betul-betul di pedalaman. Kami pendeta-pendeta hampir sekitar 15 pendeta ditambah anak yang praktek. Kita sentuh, kita bekerja. Kita buat gereja darurat. Tuhan turun tangan. Ada orang yang digerakkan Tuhan membangun gereja. Bukan hanya sekali, beberapa kali terjadi. Saya punya istilah, apa yang kita sentuh itu akan terjadi mujizat. Yang setuju katakan amin. Jadi saudaraku, terus bermimpi. Sekalipun itu hanya sebuah mimpi. Tapi hidup ini dimulai dari mimpi dan akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Tetapi yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami sesuatu yang luar biasa di Imlek ini, di tahun baru ini, di minggu ini, di bulan ini, saudaraku. Yang ketiga adalah never stop believing. Jangan berhenti percaya, sebab sekalipun tidak ada dasar berharap, kata Abraham, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya apa? Nanti keturunanmu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tetap percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan. Sekalipun mustahil. Seperti Abraham berkata, sekalipun tidak ada dasar berharap, tapi aku percaya juga. Dengar baik, hidup Kristen bukan ditentukan apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita percayai. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, hari ini memulai tahun baru, mari mulai dengan keyakinan yang penuh bahwa Yesus dahsyat, Yesus sanggup, Yesus luar biasa atas hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi jangan berhenti untuk percaya. Tepuk dada saudara. Aku tetap percaya. Sekalipun belum melihat. Hutang-hutangku akan lunas di tahun ini. Pemulihan akan terjadi. Berkat Allah akan curahkan. Semua yang dicuri oleh setan akan dikembalikan.
Yang setuju katakan amin. Terakhir. What will happen in 2023? Apa yang akan terjadi di tahun 2003, di tahun baru ini? Kemarin saya sampaikan di hamba-hamba Tuhan waktu meeting. Yang pertama, yaitu apa yang disebut dengan from grace to grace. Selain Allah memperlengkapi saudara, Tuhan akan memberikan kasih karunia Allah. Ketika Petrus sedang mendengarkan apa yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus, dia bilang, Petrus, tebarkan jalamu. Dan Petrus menjawab, Guru, sudah semalam-malaman aku tidak dapat ikan. Tapi karena engkau yang menyuruh, maka aku melakukan juga. Ini bicara masalah kasih karunia. Ketika Petrus dengan kegagahannya, dengan kehebatannya, dengan pengalamannya dia berkata, Guru, semalam-malaman. Tapi karena engkau yang menyuruh, dia melakukan, mendapatkan 153 ekor besar-besar dengan jenis yang berbeda. Ini adalah kasih karunia. Tetapi yang kedua, jadi percayalah 2023 engkau akan berjalan from grace to grace, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Yang kedua, God will open doors. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Mu kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya pintu-pintu tidak tinggal tertutup. Artinya apa saudaraku? God will open doors. Tuhan akan membuka semua kemustahilan. Tuhan akan membuat segala pintu-pintu yang tertutup dibukakan buat saudara. Gongsi Facaya, Tuhan berkati. Tapi yang ketiga, yang terakhir, from impossible to possible. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang telah tumbuh. Belumkah kamu mengetahui di padang gurun dan sungai-sungai dan di padang belantara? Artinya apa? From impossible to possible. Sehingga saya menyimpulkan khotbah saya dengan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa 2023 di tahun ini saudara akan cuan habis-habisan. Yang setuju katakan amin. Saudara akan sekolah akan berhasil. Saudara yang bekerja akan berhasil. Yang usaha akan berhasil. Semuanya akan berhasil. Bahkan perkara-perkara yang mustahil akan terjadi dalam hidup kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, aku percaya tahun ini akan lebih dahsyat. Tuhan melindungi dan memberkati. Bahkan Tuhan akan membuat pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan. Bahkan yang mustahil akan menjadi kenyataan. Mari angkat tangan saudara, baik yang ada di ruangan ini maupun dimanapun saudara berada. Angkat tangan yang percaya bahwa tahun ini akan keren dan dahsyat. Tuhan bekerja. Bapak, aku berdoa sebagai hamba Allah. Kiranya hari ini ketika kami merayakan bersama-sama, karena berketepatan minggu ini adalah Imlek Sinja, aku berdoa kemenangan, sukacita, berkat dan anugerah. Pintu-pintu yang tertutup dibukakan. Bahkan kasih karunia Allah dari surga terbuka atas mereka yang sakit disembuhkan, yang sakit menaun, mengalami mujizat, sakit berat, sakit ringan, sakit apapun disembuhkan oleh kasih karunia Allah. Bahkan pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan. Saudara, proyek-proyek dan semuanya, Tuhan, apa yang diganjal oleh sesuatu yang lain mengalami terobosan dalam nama Yesus. Bahkan yang impossible akan menjadi kenyataan. Berkat tahun baru turun dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Katakan sama-sama. Haya Shesha Gongsi Facaya. Tuhan memberkati. Shalom.